juga pendidikan yang dapat diperoleh di mana saja, memberikan gambaran bahwa pendidikan seorang anak juga melibatkan orang tua sebagai pelaku aktif dalam pendidikan. Karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Orang tua dapat menjadi motivator pertama bagi seorang anak untuk menentukan tujuan dari hidupnya, memberikan dorongan-dorongan yang tentunya memiliki ikatan batin akan lebih bermakna dibandingkan dengan dorongan yang datang dari luar. Perhatikan, dan ini menjadi salah satu paradigma perubahan berpikir tentang sekolah nanti. Sekolah, ada sekolah yang mengatakan anaknya diisolir, jangan dijenguk bapaknya. Maaf ya, ini Pak Ustaz, nanti kan bisa berubah. Sekolah jangan dijenguk bapaknya, jangan dijenguk ibunya. Kenapa? Diisolir anak itu. Padahal sudah barang tentu motivasi dari bapak, motivasi dari ibu akan lebih kuat ketimbang motivasi dari ibu. Maka lembaga sekolah harus mampu bagaimana membangun kekuatan sinergi antara orang tua dengan sekolah, membangun sistem yang benar. Ya termasuk juga kalau menjenguk, ya SOP-nya seperti apa? Menjenguk yang akan menghasilkan. Karena mungkin juga benar ada menjenguk orang tua yang tidak menghasilkan, ada menjenguk yang akan menghasilkan. Tergantung pemahaman pihak sekolah dengan pihak orang tua. Udah benar nggak memahami pendidikannya? Udah benar nggak cara memahami kalau datang seperti apa bicaranya, seperti apa motivasinya? Itu yang jadi masalah memang. Tapi ketika orang tua paham cara bicara kepada anak, cara memberikan motivasi, cara memberikan dorongan, mengungkap kata-kata bagaimana yang berkaitan dengan dunia pendidikan, maka tidak ada kata-kata sekarang kalau menjenguk harus hari ini, kalau menjenguk harus sekian bulan, kalau menjenguk tidak boleh begini. Kenapa? Karena semua indikasinya udah indikasi pendidikan. Yang jadi problem hari ini, karena kedua belah pihak termasuk kita sebagai pemimpin lembaga pendidikan belum sampai ke arah sana yang dimaksud. Apalagi orang tua tidak paham ketika anak mengeluh dan sebagainya. Kemudian tidak akan tampilkan ini. Nah ini perhatikan poin ini. Beban tanggung jawab pendidikan terhadap anak yang begitu besar tidak sejalan dengan kemampuan untuk mendidik yang mampu. Walaupun tidak semua, mungkin sekian persen ada. Maka dengan itu wajib hadirnya lembaga pendidikan yang mampu menjadi partner bagi orang tuanya atau pengganti orang tuanya. Memerlukan hadirnya para guru yang memiliki guru profesional. Nah, perhatikan, para ibu, para bapak, saya ingin terbuka gitu ya, karena saya berbicara di sini, diundang ke sini adalah untuk orang tua. Kalau saya bicarakan tidak seperti beratnya mudir di sini berbicara, maaf, saya bisa bebas. Nah, perhatikan, beban tanggung jawab pendidikan terhadap anak itu memang begitu besar dan ada di undang para ibu, para bapak. Namun tidak sejalan dengan kemampuan mendidiknya. Para bapak, para ibu tidak punya apa? Kemampuan dan tidak memiliki daya, yaitu apa? Tidak memiliki tolak ukur. Bagaimana mendidikkan? Bagaimana mengembangkan anak? Maka diwajibkan adanya dua unsur. Itu apa? Maka dengan itu wajib hadirnya lembaga pendidikan yang mampu menjadi partner bagi orang tuanya, yaitu lembaga pendidikan yang kompeten, lembaga pendidikan yang kapabel, lembaga pendidikan yang profesional. Berikutnya apa? Memerlukan hadirnya para guru yang profesional. Ketika kita berbicara ini, kan ibu bapak maaf ya nyerah, maaf ya bahasa saya nyerah nih. Jadi anak harus bisa ini, harus bisa ini, harus dikembangkan ininya.
harus dikenalkan positifnya, harus dikembangkan afektifnya, harus dikembangkan psikomotornya, sehingga anak itu menjadi manusia yang sempurna nanti. Ada yang mungkin jadi ulama, ada yang jadi teknik, ada yang jadi petani, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi ini. Sepakat bahwa kita tidak akan mampu sendiri. Kalau bahasa kasarnya orang tua menyerah, para ibu, para bapak menyerah. Kalau untuk menjadi pendidik yang dimaksud tadi, maka berarti wajib adanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang mana? Ya, lembaga pendidikan yang profesional, yang memiliki standar lembaga pendidikan. Pemerintah kita melalui ketetapan, ya, Kementerian Pendidikan menetapkan ada 8 standar pendidikan yang harus jadi standar. Ketika para ibu, para bapak, ketika para ustadz bikin sekolah, itu ada lembaga yang dinamakan ukuran standar. 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama harus dipahami. Dan tentunya kalau kita ini bikin lembaga, berarti dari 8 standar ini mana yang sudah sempurna, mana yang kurang, mana yang harus dilakukan evaluasi. Nah, lembaga ini harus lembaga yang mampu. Kemudian apa? Adanya guru-guru yang profesional. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa harus bayar? Jawabannya apa? Pertama, karena bapak tidak mampu apa? Mengajar, benar nggak Pak? Setuju nggak? Setuju? Setuju. Karena bapak tidak mampu apa? Mengajar. Jadi bapak karena tidak mampu apa? Mengajar. Yang kedua, sepakat bahwa lembaga ini bisa dikatakan lembaga kalau punya apa? Syarat yang dinamakan syarat pendidikan. Syarat pendidikan ini diwajibkan 8 standar tadi. 8 standar ini semuanya memerlukan tentang uang. Jadi memerlukan tentang apa? Pembiayaan. Guru yang standar, artinya guru yang profesional, yang memiliki kemampuan bagaimana menjadi guru, maka gurunya mesti di apa? Mesti di apa? Mesti dibayar. Jadi gurunya mesti apa? Mesti dibayar. Ya. Kita lihat di sini definisi pendidikan. Jadi kita lihat di sini definisi pendidikan. Ya. Pendidikan ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini undang-undang dari Departemen Pendidikan yang disahkan dengan Undang-Undang oleh pemerintah, termasuk oleh DPR. Lihat di sini, para ibu bapak, pendidikan adalah usaha sadar terencana. Jadi usaha sadar terencana. Jadi orang yang mimpi tapi terencana. Nah, sekarang antum menyekolahkan di sini. Ruangannya ada berapa? Arahnya di mana? Kelasnya berapa? Gurunya berapa? Akan mengumpulkan santri berapa? Sudah terbayang nggak sekolahnya? Karena di sini apa? Usaha sadar terencana. Kedua apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, kalau dikatakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, berarti apa? Sekolah ini harus punya prasarana, harus punya tempat, harus punya gedung, harus punya tempat bermain,
yang semuanya itu dianggap nyaman, sebagai tempat anak itu duduk, sebagai tempat anak itu belajar. Sepakat? Sepakat. Jadi bukan sekolah seperti kita di rumah. Ya. Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengambilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Ini dicantumkan dalam undang-undang. Maaf, kalau sekarang judulnya sekolah tahfidz, itu dikasih judul. Kira-kira kalau anak antum ingin hafid Quran mesti melakukan apa? Prosesnya mengumpulkan guru tahfidz, minimalnya dia hafal, minimalnya dia punya sanad. Baru berarti kita menamakan sekolah apa? Tahfidz, dan ingin punya output anak yang hafid. Lalu kita tanya, apa mungkin orang-orang dikumpulkan untuk jadi guru tahfidz tidak dibayar? Bisa enggak? Tidak bisa. Ingin anak-anak itu adalah cakap bahasa Arab. Bagaimana prosesnya? Banyak sisi. Pertama, didatangkan guru bahasa Arab, minimalnya S1 dari Libya, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Islam Indonesia, dari Libya, S1 jurusan bahasa. Atau dari Mesir, jurusan bahasa, S1. Kemudian apa mungkin kita menggunakan bahasa tanpa menggunakan iklim? Oh, harus punya iklim. Apa perangkatnya? Harus punya laboratorium apa? Bahasa. Di sini ada nggak laboratorium bahasa? Hah? Laboratorium bahasa? Atau minimalnya apa? Setiap hari di setiap penjuru ada mikrofon. Nanti dibacakan bahasa Arab setiap hari tambahan, yang menjadi satu pendengaran dalam kehidupan sehari-hari berbahasa. Ada? Tidak ada. Berarti tidak menciptakan suasana belajar, perangkat yang bisa mendukung itu. Jadi terbayang nggak pendidikan ini? Supaya tadi antum jangan tanya bayar atau tidak bayar itu ya. Karena pendidikan itu adalah proses hati. Pertanyaan ketiga. Kalau sekolah ini ada bisikannya atau ada imannya, apakah mungkin anak hanya ditanya ini unsur ini kimia ini bisa menggambarkan tentang definisi itu? Tidak bisa. Mesti ada laboratorium apa? IPA. Ada laboratorium apa? Fisika. Yang bisa menjadi perangkat anak mengembangkan dirinya kepada yang lebih dari apa yang kita gambarkan. Contoh keempat, fikih. Kalau sekarang sampai SMA fikih, maka berarti mesti di sekolah ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Anak bisa bahasa Arab, anak bisa bahasa belajar tentang fikih, anak bisa belajar tentang akidah. Kenapa? Karena di sekolah ada buku perpustakaan. Karena tentunya ketika anak belajar informasi, dia harus belajar menelaah, dia harus belajar meneliti. Dari mana menelaah dan meneliti? Dari buku. Bukunya ada enggak? Enggak ada. Bagaimana? Anak akan sampai kepada kognitif yang dinamakan pemahaman penelitian. Kalau tempat penelitiannya tidak ada. Jadi itulah yang dinamakan dengan sekolah. Karena sekolah itu adalah bukan transfer buku ke buku begini ya. Jadi yang dinamakan sekolah itu dikasih buku, nanti diberi pertanyaan, lalu dikasih nilai. Maka bukan itu yang dimaksud dengan sekolah. Dan bukan itu yang dimaksud dengan hakikat sekolah. Dan itu wajib dipahami dengan secara benar oleh kita.
Saya akan bacakan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala agar kita paham semua. Tergambar sitatun la yanalu bihal insanul ilm. Sitatun yanalu bihal insanul ilm. Ada 6 perkara yang orang itu akan mendapatkan ilmu. Dilihat, akhi, lan tanalal ilma illa bisitatin. Sa'ubayyinuka ala tafsiriha bibayanin. Datarun wa khirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Nah, ini perhatikan kata Imam Syafi'i, termasuk santri yang hadir sekarang, para ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan 6 syarat, dan akan aku ceritakan perinciannya. Yang pertama, cerdas. Kedua, punya ambisi, perhatian tinggi. Ketiga, sungguh-sungguh. Keempat, keteladanan. Kelima, bimbingan guru. Dan yang keenam, panjang masanya. Nah, perhatikan sekali. Cerdas. Bagi para pendidik, bagi para santri, kalau ingin jadi ulama, maka harus cerdas. Orang yang tidak cerdas tidak mungkin jadi ulama. Maka kewajiban guru cukup bagi orang yang tidak punya kecerdasan khusus, dia diarahkan untuk paham apa yang semestinya, tapi tidak mesti dia jadi ulama. Para bapak juga sama, maaf ya. Kalau punya anak, kemampuan menghafalnya sulit, ya, disuruh hafal umpamanya 1 muka juga sehari sulit banget. Disuruh menghafal 1 ayat pun susah. Maka para ibu, para bapak jangan dipaksain supaya dia dimaksudkan jadi ulama, karena tidak akan sampai. Cukup dia itu apa? Tahu kalau sholat itu wajib, dia bisa melaksanakan sholat. Dia cukup kalau wudhu ini seperti ini, dia tidak perlu tahu dalilnya apa, karena tidak akan mampu. Karena mesti orang yang cerdas. Artinya apa? Ditempatkanlah anak pada posisinya. Mungkin dia ahli IT yang tidak perlu hafalan tapi perlu praktek. Dia mampu seperti itu. Dan ini belajar. Guru harus paham. Jadi guru harus paham. Cerdas. Kita tahu para sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika haji wada sekitar 100.000 sahabat. Tapi yang disebutkan dalam rawi-rawi hadis itu sekitar 10.000 saja. Berarti 1/10-nya. Dari apa? Jumlah para sahabat yang ketika Nabi SAW wafat meninggalkan sahabat 100.000. Jadi para sahabat saja tidak jadi ulama semuanya. Karena mesti tidak orang cerdas, bisa menghafal hadis, bisa menghafal Quran, bisa hafal ulama. Ini yang dinamakan ulama. Tapi orang yang mungkin punya keahlian lain, dia bisa jadi ahli IT. Yang penting dia mukmin, dia bertakwa, lurus akidahnya, dia paham. Yang belum paham. Karena kalau orang musuh beda. Kedua, perhatian yang tinggi. Jadi namanya ilmu itu perhatian yang tinggi. Jadi tidak mungkin muncul dari para orang tua yang punya filosof tidak ingin bayar. Bukan berarti tidak ada yang akan tidak dibayar, mesti ada, karena ada para muslimin insya Allah lembaga pendidikan ini. Tapi orang tua harus terapkan dulu filosofi pendidikan ini, karena pendidikan ini dan ilmu, terutama ilmu Islam, maka harus diperhatikan dengan dihormati ilmu ini, diagungkan ilmu ini, karena ilmu ini mulia.
wa hirsun, hirs. Coba antum saja kalau ngaji nggak bawa tulisan, nggak bawa rekaman, kan nggak ada yang bisa dibawa. Masih apa? Punya hirs. Ketika apa? Istilah sungguh-sungguh. Jadi orang itu mesti ulul himmah, ambisi, kemudian apa? Sungguh-sungguh. Kalau ngaji paling depan, ya, kemudian terus menerus sabar, itu udah jelas. Kemudian apa? Bulgoh kata Imam Syafi'i. Nah, bulgoh ini bekal atau yang dinamakan dana pendidikan. Saya akan berikan gambaran tentang bulgoh. Bulgoh dalam dunia pendidikan artinya pendidikan ini perlu pengorbanan, waktu, dana, semuanya. Ya. Coba dalam dunia nyata. Sekolah itu perlu waktu. Sekolah itu mesti bulgoh, belajar itu mesti bulgoh. Orang yang tidak bulgoh, bekal dan tidak punya dana, tidak mungkin. Akan saya berikan beberapa contoh kisah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melakukan perjalanan dan beliau diberikan bekal. Ada seorang rawi hadis yang dikisahkan hafalan hadisnya adalah sejumlah kacang kedelai yang dia bawa, dan dikisahkan bahwa satu biji kacang kedelainya adalah untuk menghafal 30 hadis. Kita memang mungkin ini begitu mujizat itu waktu itu, tapi modal dari perkataan ini pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ilmu perlu pengorbanan dan perlu dana. Setidaknya tadi satu biji kacang kedelai menghasilkan hafalan, menunjukkan tidak ada ilmu yang gratis. Dia membawa sejumlah roti yang kering, dan dengan roti-roti itu dia hafal hadis, menunjukkan ilmu tidak ada yang gratis. Pengorbanan dulu. Imam Ibnu Qasim meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Beliau berjalan rihlah ke berbagai tempat mencari hadis, pengorbanan, meninggalkan istrinya. Sampai satu ketika dia menjadi muhadis, maka muncullah anaknya itu. Ada di majelisnya. Ternyata ditanya, ternyata anaknya dia. Dan itu kalau berpisah selama 19 tahun, baru ketemu dengan menunjukkan ilmu di kala itu dihormati dan ilmu itu agung. Dan ilmu itu pengorbanan. Ilmu itu pengorbanan. Jadi dinamakan bulgoh, bukan betul. Para ulama dulu menjual barang-barang mereka, menjual harta mereka untuk mencari ilmu. Coba berikan contoh. Sederhana. Saya pribadi itu dari kecil belajar, alhamdulillah. Dan dari SD saya belajar. Keluar SD saya pesantren. Dan ibu saya bukan ahli pendidikan, ibu saya petani. Bapak saya petani. Tapi ada unik dulu ibu saya. Ibu saya itu membayar setahun sebelum saya itu masuk. Artinya untuk setahun sudah dibayar di bulan pertama. Bulan apa? Bayaran bulanan per bulan yang dibayar setahun. Itu hasil nyicil apa? Hasil tabungan dari apa? Dari bertani. Menghasilkan saya hari ini. Itu dibayar. Jadi orang dulu termasuk ibu saya itu perhatian pada pendidikan dan menghasilkan orang berbeda. Kenapa? Karena perhatian. Hirsul Tuhan bulgoh. Saya pergi ke Yaman, ke Libya.
Di rupiah sekitar 4 tahun. Di rupiah di Jakarta. Pergi ke Yaman. Waktu itu saya mengumpulkan uang 5 juta, tapi tahun 96 5 juta untuk bayar apa tiket. Belum. Artinya apa tidak ada yang gratis. Baik. Saya di sana 4 tahun. Belajar sekian buku. Sahih Bukhari sama Syekh rahimahullah taala mungkin sekitar 2/3-nya Sahih Bukhari. Kalau dihitung setiap hari aja, katakanlah 3.000 waktu itu atau 6.000 kali 4 tahun berapa? Maka 6.000 per hari kali 4 tahun. Jadi semua tidak ada yang gratis. Maka seseorang sekarang bisa mengajarkan Sahih Bukhari punya perjalanan yang begitu panjang untuk bisa mengajar Sahih Bukhari. Orang bisa mengajar kita Bulughul Maram. Kalau orang mengajar kita Bulughul Maram, pemirsa yang dirahmati Allah Taala, beli makan kita Bulughul Maram memang bisa beli harga 150.000, 50.000 juga ada harga Bulughul Maram. Tapi agar menjadi seorang guru yang mengajar kita Bulughul Maram, yang kapabel, yang dapat dipercaya, maka dia harus membaca sekian syarah kita Bulughul Maram. Dan lebih dari 30 syarah kita Bulughul Maram, yang kalau diuangkan dibeli itu lebih dari 100 juta harga syarah kita Bulughul Maram. Jadi kita harus menggambarkan ilmu ini terhormat, ilmu ini mulia. Karena ketika orang itu profesional mengajarkan kita Bulughul Maram, dia mesti bulgo. Bulgo dari wasis sekarang. Dia pernah duduk bersama ustaznya, dia pernah duduk dengan ulama mendengar kita Bulughul Maram diterangkan, dan dia mesti punya perangkat lain membaca buku-buku ulama tentang syarah kita Bulughul Maram. Dia mesti bulgo. Kalau anda mungkin sekarang bisa gratis mendengarkan ustaz, atau minimalnya bayar taksi, bayar angkot, bayar bensin, tapi sejarah ustaz yang mengajarkan Bulughul Maram itu memerlukan pengorbanan waktu dan uang. Tidak ada yang tidak boleh. Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari ada harganya sekarang itu 6 juta, 36 jilid. Berikut pahrosnya 36 jilid, harganya berapa? 6 juta. Tapi dengan IT bisa belinya gratis, hanya mendownload 36 jilid ada di tempat ini. Bonus tentang tadi, tapi itu dulu. Orang tidak bisa membaca salah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari dan yang lainnya kecuali yang punya buku. Jadi pahami, itulah keagungan ilmu dan wajibnya dihormati apa? Antum belajar. Meninggalkan orang tua, perlu sabar, sedikit tidur. Kalau antum belajar di mana di awal ini tidur melulu ya tiap hari, apa yang akan dibawa setelah pulang antum dari sini? Perlu. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kelima apa? Dengan bimbingan guru. Bimbingan guru yang mana? Guru yang profesional. Guru yang profesional apa? Mesti di-upgrade ilmunya. Harus ada trainingnya. Di sini sudah ada training guru. Training guru mesti bayar ke trainer, ditingkatkan kemampuannya. Mesti dia punya kompetensi, kemampuan mengajar. Mesti dia punya kualifikasi, lulusannya dari mana, punya ijazah apa, pernah training di mana. Guru yang profesional. Karena guru kata orang ada 3, ada guru bayar, ada guru nyasar, ada guru dasar. Kalau guru bayar, ia ngajarnya hanya menyampaikan informasi, tadi tidak ngajar edukasi. Kenapa? Karena dia mengatakan saya udah tamat nih ngajari buku tadi, udah selesai, dia dibayar selesai. Dia tidak pernah ngajarin akhlak. Itu guru bayar. Nanti dia peduli dengan perkembangan sekolahnya juga, karena dia dibayar aja. Yang kedua guru nyasar. Guru nyasar banyak. Contohnya apa?
datang ke Bekasi cari kerjaan belum dapat apa juga. Ini kebetulan ada sekolah di guru, akhirnya direkrut nih. Tapi dia tidak punya kompetensi guru, dia tidak mampu mengajar, tidak mampu pendekatan kepada anak, dia cuma hadir saja. Ini gurunya salah. Yang harus kita pilih ya guru dasar, orang yang punya kompetensi, orang yang punya profesionalisme. Jadi seorang guru dari sisi akhlaknya, dari sisi kemampuan yang dinamakan psikologinya, pengajaran, yang punya kemampuannya yang dinamakan keguruan dan sebagainya. Ada. Maka di pemerintah ada akta 4 mengajar. Yes, profesional. Kalau gurunya profesional, apa mungkin bisa gratis guru profesional? Yang disuruh diperintahkan di Al-Wafa ini mengawasi 24 jam, apa mungkin tidak dibayar? Dikatakan ikhlasnya apa? Ini enggak benar. Mesti guru yang profesional adalah guru yang diperhatikan oleh oleh semua orang tua. Ini adalah pendidikan. Kemudian apa? Tulus. Waktu zaman yang namanya belajar itu panjang masanya. Nah, ini kata Imam Syafi'i dalam filosof belajar seperti ini. Maka tidak mungkin dengan apa yang kita pahami selama ini dalam dunia pendidikan hari ini kita seperti yang dikatakan tadi. Yang seperti yang dikatakan tadi. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan ini poin penting. Komponen proses pendidikan. Sesuatu yang harus disepakati oleh kita di sini ya, tentang proses pendidikan. Apa yang mesti ada? Tujuan pendidikan, peserta didik, orang tua, guru atau pendidik, pimpinan masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, isi pendidikan, lingkungan pendidikan, pembiayaan pendidikan, sarana. Ini komponen yang mesti ada. Jadi komponen yang mesti apa? Mesti ada. Dan setiap lembaga pendidikan, setiap di antara kita adalah wajib memahami poin ini. Sekarang apa tujuannya? Jelas. Maka sekolah menetapkan visi misinya, menetapkan kurikulum, menetapkan standar pendidikan yang dilakukan. Peserta didik artinya adalah siswa. Siswa adalah gambaran manusia yang tidak punya apa-apa asalnya, yang harus diisi, yang harus diberi. Orang tua. Nah, dalam poin yang ketiga ini saya ingin sampaikan poin penting di sini. Pada ibu pada bapak yang saya hormati, ada perkara yang perlu diluruskan dalam poin ini. Pertama, tentang definisi saya udah bayar. Perhatikan Pak. Dan juga para guru, kepala sekolah, ketua yayasan atau mudir. Kata-kata saya udah bayar, kita udah dibayar. Perhatikan. Kalau Bapak mengatakan saya udah bayar masuk sekolah ini, sehingga kata Bapak, saya titipkan anak saya kepada lembaga pendidikan, maka filosofi ini keliru dan harus dirubah. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian ahli pendidikan, lembaga manapun, sekolah manapun, itu tidak akan menghasilkan output anak yang berhasil tanpa peran serta perhatian orang tua. Dan ingat, peran serta pendidikan orang tua
bukan sekedar membayar. Jadi bukan sekedar membayar, bukan sekedar memberikan apa? Uang. Tetapi wajib dipahami, orang tua adalah sebagai guru pertama. Rumah adalah sebagai lembaga pertama dalam dunia pendidikan. Maka dia mesti berperan serta dengan uang, dan bukan sekedar memberi uang. Kedua, maaf untuk pemilik lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, ketua yayasan, mudir, kepala sekolah, dia akan bersikap keliru ketika dia merasa sudah dibayar. Ketika dia merasa sudah dibayar, di sini akan terjadi berbagai banyak kekeliruan. Kekeliruan yang pertama sering terjadi ketika seorang ketua yayasan, ketika seorang mudir mendapatkan pembicaraan atau mungkin usulan atau keluhan dari orang tua, maka dia berpikirnya adalah seperti bisnis. Maka yang terbayang dia harus memarahi gurunya, karena dia beranggapan bahwa gurunya yang bermasalah, sehingga ada pembicaraan orang tuanya. Padahal di sini pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para ketua yayasan yang saya hormati, para mudir, para kepala sekolah, itu tidak begitu. Karena sekolah ini adalah sebuah sistem yang bukan berkaitan dengan dunia jualan, dan bukan sekedar berkaitan dengan dunia jasa. Bukan pendidikan ini. Tapi pendidikan ini adalah sebuah tanggung jawab bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan para pemegang lembaga-lembaga pendidikan. Dia adalah bertugas untuk mengembangkan pendidikan dan memperhatikan pendidikan. Kenapa? Karena sekarang, lembaga pendidikan ini tidak sejalan pertama dengan dunia hukum, sehingga sekarang perlu undang-undang ini ada perubahan tentang dunia pendidikan sebagiannya. Yang kedua, pendidikan tidak sejalan dengan dunia LSM. Kenapa? Karena banyak sebagian LSM menjadikan guru sebagai tempat yang dipercudani, seperti mungkin terjadinya pemukulan atau terjadinya ini, maka guru dijadikan sebagai tempat untuk yang jadi dihukumi. Hari ini tidak sejalan. Kenapa? Bahkan mungkin banyak orang tua, anak saya udah kesini jangan dianu-anu, jangan ini, jangan dipukul, bahkan gitu ya. Padahal pemukulan dalam syariat Islam ada, tapi ada kaidahnya. Kalau anaknya diginikan nanti dikeresemkan, nanti akan sekarang itu lembaga hukum anak namanya apa? Perlindungan hukum anak. Nah semuanya adalah maksudnya filosofi tentang pendidikan ini. Katanya apa? Lembaga hukum harus paham. Kenapa ada hukuman di sekolah? Kenapa ada peraturan di sekolah? Ini harus sejalan semuanya. Nah tanpa sejalan ini akan merusak pendidikan ini. Orang tua akan menjadi monster-monster yang menakutkan bagi lembaga-lembaga sekolah. LSM akan menjadi sesuatu yang menakutkan untuk sekolah-sekolah. Kenapa? Karena tidak sinergi. Maka lagi dipahamkan di sini yang dinamakan peran orang tua, peran guru, peran masyarakat dalam dunia pendidikan ini. Karena harus sinergi dan harus didudukkan dengan benar semuanya. Karena tanpa itu didudukkan, maka akan terjadi perubahan yang sangat hari ini. Kita ketahui kan, guru dipidanakan. Kenapa? Karena nyubit
santrinya. Padahal dalam dunia pendidikan ada penuturan yang boleh. Penuturan bukan penganiayaan ya. Kalau dipukul itu ya penganiayaan lagi. Tapi yang dinamakan dalam dunia pendidikan ada boleh. Ada boleh umpamanya untuk diberikan hukuman dalam dunia pendidikan. Dan itu disepakati sebenarnya oleh ahli ya tentang adanya bolehnya hukuman. Karena dalam dunia pendidikan ada ribut, ada apa? Punishment. Maka semua itu adalah bagian dari dunia pendidikan yang harus secara global dipahami oleh kita apa? Hari ini. Oleh kita hari ini. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini sebelum pertanyaan, ya, karena ini adalah hanya stimulan bagi sekolah di sini dan bagi para guru dan para ahli, bahwa para ibu bapak yang saya hormati, ya, pendidikan kalau dikatakan oleh Imam Ahmad, ini perhatikan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan umat manusia jauh lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman. Sebab makanan dan minuman diperlukan dalam sehari sekali atau 2 kali. Adapun ilmu dia dibutuhkan sepanjang waktu. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, umat manusia jauh lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman diperlukan dalam sehari sekali ataupun 2 kali. Adapun ilmu dibutuhkan sepanjang waktu. Nah, kemudian dalam penutupan dari bahasan tentang sekilas tentang dunia pendidikan ini, para ibu bapak yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa kita ini berada di abad ke-21 atau yang dinamakan dengan adab ataupun zaman Nuh, yaitu berkaitan dengan dunia informasi, dunia yang bisa dikatakan ada dalam genggaman kita sekarang ceritanya, ya. Maka mewajibkan satu perubahan pada dunia berpikir tentang dunia pendidikan hari ini. Jadi wajib untuk melakukan perubahan sistem hari ini. Jadi melakukan perubahan sistem hari ini. Nah, pembelajaran pada dunia abad ini, kata mereka atau para ahli mengatakan, adalah berkisar pada 4 poin, yaitu apa? Belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang dikatakan dalam istilah mereka learning to know, itu belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk melakukan. Jadi artinya perlu dipahami oleh para ibu para bapak, belajar itu bukan hanya untuk tahu, tapi bagaimana kita bisa berbuat. Jadi bagaimana kita untuk apa? Berbuat. Saya akan berikan 2 contoh dalam penutupan ini di poin ini. Pertama, kalau antum sebagai guru fikih ngajari tentang salah satu ilmu, sholat ba'diyah qobliyah, antum mengajarkan hadis, kata Nabi SAW, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya adalah memenuhi surga. Kira-kira mengajarkan ilmu ini semenit atau 2 menit? Saya kira semenit juga anak-anak akan tahu bahwa ada hadis yang menyatakan siapa yang menjaga sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan baginya rumah di surga. Tapi pertanyaannya,
berapa anak-anak antum di sekolah ini yang menjaga sholat 12 rakaat? Karena itu yang terpenting. Contoh pertama, kedua, kalau ada 2 dokter, satu dokter pendidikan, satu dokter IT. Jadi ada sekelompok dokter pendidikan, ada sekelompok dokter apa? IT. Pertanyaannya, kalau kita tanya dari 1000 dokter pendidikan, berapa orang yang bisa bikin sekolah? Mungkin bisa dikatakan dari 1001. Menunjukkan bahwa yang sukses hanya satu. 999 tidak sukses. Kenapa? Karena tidak mampu bikin sekolah. Sekarang, berapa dari 1000 dokter dari keluaran ITB, keluaran UGM, keluaran UNPAD dan yang lainnya, misalnya itu, yang bisa menguasai IT di tengah lapangan, bahkan diberitakan, yang di dunia nyata, yang jualan lewat apa itu, lewat internet, ya, itu ada orang yang setiap bulannya dapat 30 triliun. Itu lulusan SMA. Kenapa? Karena dia bicara dalam dunia nyata. Jadi kalau sekarang pendidikan hanya dunia informasi dan bukan pada dunia nyata, maka ketinggalan hari. Ketinggalan hari. Karena bukan apa? Bukan berkaitan dengan ijazahnya, tapi kemampuan. Bagaimana dia mampu melakukan? Karena dunia hari. Termasuk apa? Kenapa kita hari ini sawah kita digarap orang-orang lain, kebun kita digarap orang-orang lain, dimiliki orang lain? Kenapa? Karena salah dalam dunia pendidikan kita. Kita itu ingin keluaran apa? Satu perguruan tinggi pekerja di pertanian, bukan orang yang mengelola pertanian. Kalau sekolahnya adalah menghasilkan orang yang mampu mengelola pertanian, maka tidak mungkin beras akan diekspor oleh orang lain. Tidak mungkin akan impor beras. Kenapa? Karena menghasilkan orang-orang yang ahli pertanian, bukan pekerja pertanian. Nah, ini yang dimaksud di sini sekalian. Kemudian apa? Learning to be, belajar untuk memproseskan diri sebagai individu mandiri yang berpribadian. Gimana? Tadi saya berikan contoh dalam poin yang ketiga ini, ya. Belajar untuk kemampuan, mampu. Pada yang sama nanti, orang dokter jurusan fikih dakwah. Sekarang ada orang tidak dokter, tapi ada dalam dunia dakwah. Kenapa? Karena yang dokter ini belum tentu dia memahami fikih masyarakat. Dia belum tentu punya interpersonal mendekati masyarakat. Cara bicaranya, cara pendekatannya, dia tidak punya. Maka mesti ilmu ada sisi ini, mampu untuk berbicara, mampu untuk berinteraksi, mampu untuk ngomong. Orang yang paham akidah mungkin pahamnya untuk diri sendiri. Orang yang paham fikih mungkin untuk diri sendiri, tapi dia tidak bisa menyampaikan informasi kepada orang lain dengan apa yang dia tahu. Ya, maka pendidikan harus seperti ini. Dikatakan apa? Dan tulis together, belajar untuk hidup bersama. Ada orang cerdas tapi tidak bisa memimpin. Ada orang cerdas, dia tidak bisa memimpin. Ada orang cerdas tapi tidak bisa bermasalah. Apa bisa berguna? Tidak. Karena dia tidak akan bisa berguna dalam sebuah tatanan hidup. Maaf ya, orang harus bisa hidup dalam tatanan hidup. Dia harus cerdas dalam tatanan hidup. Ketika dia memimpin, dia punya seni memimpin. Ketika dia di bawahan, dia mampu menghormati atasannya. Dia bisa berinteraksi dengan yang lain. Saya berikan contoh terakhir 2 di sini. Main bola. Karena saya senang bola ya.
senang main bola. Saya sering bertanya, Anda ingin memasukkan bola atau ingin masuk bola? Ini sederhana, tapi memberikan efek yang berbeda filosofi. Kalau orang senantiasa ingin masuk bola, memasukkan bola, maka walaupun dia tidak punya kesempatan ataupun sulit, maka dia memaksakan untuk menendang bola ke arah gawang, maka sering tidak sukses. Tapi ketika dia berpikir ingin masuk bola, maka dia mencari teman yang paling yang paling punya kesempatan. Rintangannya sedikit, dia dikasih bola, sehingga bola akan masuk dan lebih indah masuk ketimbang dia harus sendiri. Maka demikian dalam kehidupan kita. Kalau orang filosofnya salah dalam bekerja sama, dia akan menjadi orang yang sangat berat. Kalau dia jadi pemimpin, senantiasa sampai beli gayung, mungkin dia sendiri, ya. Maaf ya. Seorang pemimpin yang tidak punya kemampuan memimpin, sampai dia beli gayung, beli apa? Ya ada tamu. Sampai dia harus pasang apa? Dia tidak percaya sama yang lain. Dia tidak bisa menginstruksikan orang lain, sekedar dia beli untuk tamu. Kenapa? Orangnya kurang baik, jadi pemimpinnya. Dia tidak mampu. Ini tidak bisa. Dalam berubah. Maka mesti menjadi seorang pemimpin yang mampu menyuruh orang lain. Dia bisa berkata-kata baik bagaimana menyuruh orang lain. Dan ini kehidupan. Dari dunia pendidikan harus bisa menciptakan orang seperti ini. Harus. Contoh yang kedua. Ada acara, kita akan ke Surabaya. Apa? Guru-guru SMP akan ke Surabaya, akan studi banding. Studi banding. Tapi, dia bingung. Siapa yang harus survei? Siapa yang harus menyiapkan mobil? Siapa yang harus menyiapkan snack? Ini kan harus dia tahu. Kalau dia ingin cepat pergi ke Surabaya dan ingin sukses pergi ke Surabaya, maka dia harus mempersiapkan perlengkapan. Minimalnya ada bagian konsumsi, ada bagian transportasi, ada bagian apa? Bagian survei. Oh, kita survei dulu suruh si A ke Surabaya ke sekolahannya. Apa saja yang harus diperlukan? Surat apa yang disediakan? Oh, itu selesai. Kemudian apa? Bagian transportasi. Dia berapa orang? Apakah pakai bis, atau pakai pesawat, pakai kereta, atau efektif pakai mobil biasa? Dia berpikir. Oh, kata dia, efektif kalau kita naik kereta, sebab di sana itu pas dekat dengan stasiun sekolahnya. Lebih baik pakai kereta, tidak capek, kemudian efektif waktunya, tidak akan macet. Beli apa? Beli tiket. Kemudian apa? Supaya tidak terlalu beli banyak makanan di kereta api, karena satu makanan mungkin ini saja harganya bisa 10.000. Maka kita sekarang persiapkan snack untuk di perjalanan. Maka semuanya berjalan. Ketika orang tahu bagaimana berkumpul, bagaimana kita melakukan, maka ini bagaimana menimbulkan belajar bersama. Semuanya ada. Jadi pendidikan hari ini bukan pendidikan sekedar kita memberikan apa? Informasi, tetapi membangun keutuhan manusia menjadi manusia yang artinya mampu dia bertanding, mampu dia hidup dalam setiap waktu dan ruang, dalam setiap kondisi keadaan. Nah, para ibu para bapak yang saya hormati, inilah barangkali yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah training, bukan juga sebuah kajian sebenarnya. Inilah hanyalah saya ingin memberikan satu support kepada para ibu para bapak dan juga para pengurus di pesantren Al-Wafa ini bisa untuk mengembangkan sekolah ini kepada arah yang lebih tentunya lebih baik, menjadi sekolah pilihan di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi sekolah masa depan yang anak-anak kita bisa menjadi harapan. Sekolah itu menjadi harapan semuanya, bukan mungkin sekolah yang tadi sekolah yang sekolah yang hanya kita melihat seperti ini tidak berkembang, tapi wajib kita untuk mengembangkan sekolah ini kepada arah yang lebih baik.
Demikian apa yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali di antara jamaah ada pertanyaan dan apa suatu mungkin masukan, maka kita buka pertanyaan.